Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eliana Wati Rahmania, NIDAM 0301190084, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Kampus Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat. Studi kasus yang saya ambil yaitu terkait strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsektor hortikultura. Berikut ada topik pembahasan, ada dasar teori, studi kasus, kesimpulan, dan rekomendasi. Sebelum masuk studi kasus, kita belajar terkait teori yang nantinya dijadikan sebagai acuan, yaitu menurut Sudi Janto pada tahun 2003, menyatakan bahwa mutu sumber daya manusia petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang, manakala penyuluh pertanian merupakan proses pemberdayaan, bukan proses transfer teknologi. Menyuluh bukan hanya mengubah cara bertani, melainkan mengubah petani. Berikut juga disebutkan dimensi belajarnya, terdapat 6. Selanjutnya, studi kasus yang saya angkat yaitu terkait strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsektor hortikultura di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. 1. Kita akan membahas mengenai kegiatan identifikasi keadaan, masalah, dan potensi secara partisipatif. Analisis keadaan fisik, ekonomi, dan sosial bahwasanya Desa Mandisari berada pada ketinggian 750-800 meter, memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim pengarau, dan juga komoditas unggulannya hortikultura. Keadaan ekonomi bahwa masyarakat di Desa Mandisari menggantungkan kegiatan ekonominya pada sektor pertanian. Kemudian keadaan sosialnya juga rendahnya sumber daya manusia serta kuatnya budaya setempat. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis permasalahan petani di Desa Mandisari. Berikut beberapa permasalahan yaitu 1. Lahan belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, budaya kerja yang belum menunjang akselerasi program. Yang ketiga, kemampuan dan pengetahuan petani dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah. Yang keempat, keterampilan petani yang rendah. Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang. Keberadaan koperasi masih belum dimaksimalkan, serta pemilikan modal petani masih relatif kecil. Analisis potensi secara partisipatif berhubungan dengan studi kasus yang kita angkat bahwasanya ada potensi yang paling unggul, yaitu ada 3. 1. Kesuburan tanah. Yang kedua, beraneka macam hortikultura yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Serta ketiga, terdapat kelompok petani sayur. Berikut ada kegiatan penyusunan strategi SWOT. Di sini sudah disajikan ada bagian internal dan juga ada faktor eksternal. Berikut kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Berikut juga ada strategi yang diberikan di sini berkaitan dengan studi kasus kita bahwasanya penguatan potensi hortikultura untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara pemberdayaan. Bisa dilihat strategi-strategi yang bisa berupa pembudidayaan sayuran, memfusikan subtrinal agribisnis, meningkatkan kualitas produksi, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas mengenai kegiatan penguatan. Kegiatan penguatan yang dapat dilakukan terkait pemberdayaan tersebut yaitu adanya 1. Memberdayakan kelompok petani sayuran. Kelembagaan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, bantuan modal usaha. Karena masyarakat minimnya modal yang mereka punyai sehingga perlunya bantuan modal untuk meningkatkan usaha tani mereka. Ketiga, memberikan pelatihan keterampilan dan penyuluhan. Ini jelas sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Mandisari. Selanjutnya yaitu pelatihan pasca panen untuk meningkatkan kuantitas dan juga nilai produktivitas dari hasil pertaniannya mereka. Selanjutnya kita bahas mengenai kegiatan pelaksanaan hasil pelatihan. Mengenai pemberdayaan tersebut di Desa Mandisari sudah dilakukan 2 kegiatan utama yaitu kegiatan studi banding ke komunikasi organik dan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah. Kedua kegiatan ini dirasa sangat diperlukan dan memberikan manfaat yang maksimal sehingga masyarakat mampu menerapkannya pada kegiatan bertaninya. Selanjutnya yaitu kegiatan pendampingan dan pemandirian. Di samping pemberdayaan tersebut,
disertai juga dengan kegiatan pendampingan. Prinsip dari kegiatan pendampingan yaitu 1. Terbuka, membantu, berjenjang, sesuai kebutuhan, keberdayaan, dan kemandirian. Selain itu juga ada pihak-pihak yang ada dalam pendampingan tersebut, yaitu 1. Tenaga pendamping profesional berupa pendamping desa dan pendamping teknis, yang kedua kader pemberdayaan masyarakat desa, yang ketiga pihak ketiga, yaitu berupa organisasi kemasyarakat dan individu yang memiliki keahlian khusus dalam pendampingan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan evaluasi pemberdayaan. Di sini di Desa Mandisari ini terkait dengan pemberdayaannya, kegiatan evaluasi dan monitoringnya dilakukan dengan metode pembagian kuesioner dan juga wawancara ke petani langsung. Dan beberapa indikator yang dijadikan sebagai penilaian yaitu ada kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, serta kontrol. Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini terkait pemberdayaan di Desa Mandisari, bahwasanya perlunya strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsektor hortikultura ini. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat, fasilitas yang diberikan, serta peran pemerintah dalam mendorong penerapan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsektor hortikultura ini. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan ini, masyarakat dapat meningkat terkait pengetahuan dan keterampilannya, sehingga dapat mensukseskan kegiatan bertani mereka. Seperti itu kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, dan di sini juga saya memberikan rekomendasi terkait pemberdayaan. 1. Bahwasanya optimalisasi tindakan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. 2. Dapat mengembangkan kawasan sentra produksi. Yang ketiga, program pemagangan petani, dan yang keempat, pengembangan akses pasar produk hortikultura. Ya, demikian presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.